Hari ini kita bakal punya kesempatan buat ngulik lebih dalam dengan salah satu founder dari Purpose Finder. Apa sih Purpose Finder? Purpose Finder merupakan platform untuk menemukan jiwa leadership kita. Dan beliau juga senior di bidang HR dan pernah bekerja di salah satu perusahaan terbesar di Indonesia. Siapa yang tidak kenal PT Unilever? Daripada nunggu lama-lama lagi, kita langsung aja. Halo Sobat Komvlog, balik lagi di Ngulik. Ini jadi panggilan buat teman-teman Komvlog di sini adalah Sobat Ngulik. Sobat Ngulik. Sobat Ngulik. Jadi gue nggak sendirian. Di sini ada Kak Ica. Dari mana Kak? Dari Future Star Manajemen IPB. Ada satu lagi teman kita, Kak Andre. Dari mana Kak Andre? Dari Future Star. Jadi kita juga nggak bakal, ada satu lagi yang bakal dikenalin sama Kak Ica. Siapa Kak? Ibu Irma. Dia ini dia ini merupakan founder dari purposefinder.com. Yeay. Aduh, awkward gini ya. Kau paling ini. Oke, jadi tadi kita pengen nanya kesibukannya Ibu hari ini saat ini apa sih? Oke, so hai semuanya, makasih udah datang hari ini untuk ngobrol-ngobrol. Jadi sedikit tentang aku. So basically saya mempunyai background di berbagai macam hal ya sebenarnya, tapi cuma lamanya emang di human resources. Terakhir kali itu saya spent 13 and a half years di Unilever Indonesia sampai tahun 2018 kemarin. Dan di Unilever Indonesia juga kerjaanku merekrut orang-orang seperti kalian ini. Jadi banyak sekali anak-anak IPB yang saya kenal yang sekarang sudah jadi somebody, and I'm really proud karena saya udah melihat mereka waktu masih di kampus, terus habis itu melihat mereka grow. Tapi 2019 kemarin I decide to take a pause ya. So I'm saying a pause of my career, gitu, do a career break untuk melakukan satu hal yang memang totally out of the blue dan benar-benar berbeda dengan jalan saya selanjutnya, yaitu mencoba untuk menjadi seorang purpose coach, professional facilitator, and untuk mencoba untuk memberikan apa ya, just the period of my life when I want to pursue something bigger than just corporate life. Not to say bahwa corporate life is not good, but this is just menurut saya that period of my life. Jadi I'm doing one-on-one coaching, I'm doing class training, workshops. I also have corporate clients juga untuk membantu mereka menemukan purpose, self-awareness, leaderships, and anything around that area lah, kira-kira. Terus untuk peran dan tanggung jawab Ibu di Purpose Finder ini kira-kira? Jadi mungkin dimulai dari starting with a mission. Starting with a mission. Dulu waktu di Unilever itu, apalagi banyak berkumpul dengan ya anak-anak seperti kalian ini di kampus-kampus, karena one of my biggest responsibility waktu itu berhubungan dengan recruitment of UFLPs, FLL, Future Leaders League. Waktu itu aku yang bikin juga pertama kali tahun 2013. Pertama kali UFLP keluar 2010 juga I was there gitu. Jadi yang aku lihat dari anak-anak muda gitu. Ya apalagi sekarang lagi tahunnya SDM Unggul Indonesia Maju gitu ya konteksnya ya. Jadi aku melihat ada satu how should I say this, kekosongan gitu ya, kekosongan atau gap yang bikin aku gemes, masalah di luar sana gitu. Karena Indonesia ini negara yang besar, negara yang cantik, tapi butuh lebih banyak leaders. Dan banyak sekali orang-orang yang mempunyai capability untuk jadi leaders, tapi nggak punya courage untuk menjadi leaders. Lihat deh kalau misalnya di kelas gitu, siapa mau mimpin ini? Semuanya kayak soal-soal nggak ngeliat gitu kan. Lu aja deh. Like, come on gitu loh ya. Iya. Come on gitu loh. Dan kalau misalnya orang bagus nggak mau menjadi pemimpin, dan kita akan end up dengan orang yang kepaksa memimpin yang kita nggak tahu apakah mereka punya capability leadership atau enggak gitu loh. So it's really bothering me gitu. Dan satu hal yang menjadi kayak kegemesan aku, kebanyakan orang-orang itu tidak berani untuk memimpin. Simply bukan karena mereka ya mungkin mereka takut, tapi ketakutan itu sebenarnya lebih karena
mereka nggak yakin sama sebenarnya mau ngapain sih gue harus mimpin, nggak punya bigger purpose dalam hidup mereka. Ya udah gitu ya, emang buat apa sih jadi pemimpin, what's in it for me, nggak ada gunanya gitu. Padahal kalau misalnya kita ngeliat the bigger purpose, kita tahu tujuan kita mau ngelakuin apapun, anything gitu ya, nggak usah deh jadi leaders dalam memiliki sesuatu, dalam melakukan sesuatu gitu. Makanya tadi awal pertama kali ini aku juga selalu bertanya, oke, tujuan kita hari ini mau ngapain. You always have to have the end in mind. Itu tuh semuanya jadi bisa ditarik gitu. Jadi sehingga you live a life by design, not by you live your life by design, not by chances. Ngerti bedanya? Kalau if you live your life by design, itu adalah lo tahu apa yang lo mau dan lo mendesain hidup lo menuju ke arah situ, which is much more rewarding karena itu adalah pilihan lo. Sementara if you live life by chances, ya syukur-syukur ada rezeki, ya syukur-syukur ada yang nawarin gue jadi pekerjaan, ya syukur-syukur, semuanya syukur-syukur, but you don't make an effort. The difference is the effort. Gitu. Jadi aku gemes. Aku gemes banget gitu. Dan aku pengen banget paling enggak membantu orang-orang lah ya untuk memberikan mereka awareness sebenarnya bahwa memiliki tujuan atau purpose hidup. Dan sebenarnya kata tujuan itu agak nggak pas kalau untuk purpose, tapi memiliki purpose itu makna, memiliki tujuan sehingga bisa menjalani hidup yang bermakna. Karena itu balik tadi ke pembicaraan kita sebelumnya gitu. Kalau sampai seseorang tuh bisa bertanya-tanya dalam hidup mereka, gue tuh kayak gini ngapain sih? Itu berarti it's the problem of finding meaning in your life. Makna. Ngapain sih? Karena kalau lo menjalani hidup yang bermakna, lo akan merasa bahwa hidup lo itu memang ada sesuatu yang bigger than just yourself. Manusia tuh diciptakan tidak egois kok, tidak selalu untuk dirinya sendiri. Karena kebahagiaan terbesar, lihat deh, pasti pada saat kita of service with other people. Jadi pada saat kita memberikan sesuatu untuk orang lain. Lalu juga punya duit sebanyak apapun, kalau duit lu buat lu kekep sendiri lu gak akan bahagia gitu. Pasti duit lu akan bahagia kalau lu kasih duit ke orang lain, siapapun itu. Itu baru soal duit. Gak punya duit ya udah, cari kasih yang lain gitu. Karena when you give an act of service, that's where you feel the definition of true meaning, happiness. Karena you mean something for somebody. We're a social being, we don't live by ourselves. Gitu deh. Jadi tadi pertanyaan adalah apa yang saya lakukan sekarang? Nah itu. Jadi saya keluar dari corporate, career break, mencoba untuk membantu individu, grup, perusahaan untuk mencari meaning dalam kehidupan mereka, so that they can live a more purposeful life, so that Indonesia can be a better place. Kalau gini Bu, Yes. kita kan bicaranya soal individu ya, kita sama-sama mahasiswa, belum punya perusahaan gitu kan. Balik lagi ke pertanyaan yang harusnya kita tuh berani ngajuin diri buat mimpin. Padahal budaya kita sendiri, budaya kita itu yang nunjuk orang gitu. Yes. Dia aja nih bagus nih, Yes. dia aja nih bagus nih. Karena Yes. aslinya kita tuh lebih gak percaya diri sama diri kita sendiri. Yes. Nah, pertanyaan saya, masukan dari Ibu buat harusnya setiap individu itu harusnya kayak gimana? Seharusnya bertanya sama diri sendiri, kenapa saya nggak percaya diri? Karena balik lagi, apalagi gini ya, kalian tuh ada di lingkungan kuliah nih, lingkungan pembelajaran, lingkungan belajar, lingkungan yang nggak digaji, bahwa kalian justru bayar. Berarti kan kalian bayar untuk belajar kan? Iya kan? Padahal leadership itu suatu pembelajaran kan? If you come to think about it ya, kalau misalnya kalian menganggap nanti pada saat kuliah baru gue akan mulai belajar tentang leadership, resikonya malah justru lebih banyak. Kenapa? Kalian udah digaji pada saat itu. Iya benar. Kalau resiko untuk jatuh, resiko untuk gagal itu akan lebih besar. So balik lagi, mindset, pola pikir. Mindsetnya pada saat kalian lagi ada di IPB sekarang itu, it's a safe environment untuk belajar. Belajar apapun. Karena belajar it's not just about technical skills. Belajar yang lebih penting lagi adalah belajar tentang soft skills atau EQ, emotional quotients.
Daniel Goleman di bukunya Emotional Intelligence itu bilang bahwa 80 sampai dengan 90% leadership skills orang yang great leaders itu ditentukan oleh EQ-nya mereka, bukan oleh IQ. Kenapa? Karena the higher you become as a leader nanti ya, itu adalah the bigger your influence. What is leadership? Adalah mimpin orang. Semakin banyak orang yang dipimpin, itu maka berarti influence-nya semakin besar kan? Nah, berarti kan yang harus dipupuk adalah how you interact and how you influence other people, which is that's actually leadership equals EQ. Belajarnya dari mana? Nggak mungkin tiba-tiba satu orang kayak you've seen me now gitu loh. Gue juga mampu ngomong deliver workshop leadership itu karena selama 13,5 tahun ditempa sama Unilever untuk sedikit demi sedikit ada di lingkungan di mana it's a safe environment untuk saya berinteraksi dengan banyak orang, untuk leading banyak orang. Nah, mumpung nih kalian kan masih ada di lingkungan sekolah, berpikirlah bahwa hey, saya lagi belajar. Kalau belajar itu salah nggak apa-apa, ya. What's the worst that can happen to you? Nothing. Lu nggak mungkin dipecat, nggak mungkin DO cuma gara-gara gagal ngerjain satu project. Iya benar. Iya kan? Tapi coba lihat, make the purpose bigger. Bahwa yes, gue pengen belajar leadership. Karena ini penting buat gue. Karena orang yang punya leadership adalah orang yang banyak dicari sama perusahaan di luar sana. Terus kapan mau belajarnya gitu. Terus nanti abis itu begitu udah lulus sarjana, terus ya gue nggak dapet kerjaan sih, aduh gue susah cari kerja. Hey, come on, look back. Apa yang sudah kalian lakukan untuk memupuk hal-hal yang memang dicari oleh perusahaan, which is oftentimes it's leadership. So pada saat mindsetnya sudah dibalik jadi seperti itu, pada saat ada kesempatan, what would you think? Kalian akan, ya udah gue deh. Karena you are learning, it's for you. Makanya jangan heran kalau misalnya ada orang bilang, ya emang dia itu emang dari dulu selalu jadi pemimpin gitu ya. Misalnya, dia emang pasti hebat kan dulu. Karena dari dulu dia yang selalu ditunjuk dan dia nggak pernah nolak. Jadi ini bukan, kepemimpinan is never born, it's built. Tapi mungkin karena selalu dia yang ditunjuk dan selalu dia dipimpin dan dia tidak pernah menolak, dia semakin besar, yang lain semakin kecil. Jadi jangan salahkan kalau ada orang bilang ya emang dia udah punya ada leadership skills dari dulu. Not necessarily. Simply put, mungkin dia udah kojok dan dia nggak bisa nolak, ya udah akhirnya dijalanin, akhirnya keberaniannya dia muncul. So if you want to become a leader, you need to want it. Harus mau dulu. Jadi balik lagi mindset, pola pikir apa. Jadi what I would like all of you di sini untuk bertanya sama diri adalah, what's stopping me? Apa sih kalau ada kesempatan? What's stopping me? Satu, what's stopping me? Second question, okay, what's the worst that can happen if I take this opportunity? Gagal? Malu? Kalau gagal, kenapa? Kalau malu, kenapa? Malu bu, ntar diliatin sama semua orang, dipikir saya gagal. Oke, malu. Malu itu berapa hari sih lu malu? Terus abis lu nangis gerung-gerung 3 hari, terus abis lu masa lu gak balik lagi ya? Ya udahlah. Akan selalu ada netizen yang budiman dan netizen yang julid yang akan ngomongin lu gitu ya. Tapi kan yang bayar gaji lu bukan mereka, yang bayar yang bertanggung jawab sama masa depan lu bukan netizen. Lu yang tanggung jawab sama hidup lu sendiri. Itu yang mesti dipikir. You are responsible for your own life. Pola pikirin. Gak gampang, I know. Gak gampang, karena butuh keberanian. Selalu butuh berani. Makanya my tips, gimana sih caranya buat berani? Itu tujuannya digedein, sehingga if you want something so much, maka ketakutan itu akan semakin kecil. Ngerti gak? Contohnya gini, misalnya nih, amit-amit gitu ya, sesuatu terjadi dalam keluarga lo, kasarnya lo tiba-tiba harus bekerja untuk menghidupi diri lo sendiri, ya. Itu bukan by design, tapi by
unfortunate things kan, nggak bisa dihindari kan. Lu harus take charge sehingga lu mau kerja serabutan untuk makan. Pada saat lu kerja serabutan, lu mikir nggak, aduh nanti si ini malu ngeliat gue, enggak kan? Karena you just have to do what you have to do. Ya terserah deh, emang kasih makan gue, emang kasih makan hidup gue dia, gitu kan? Lu akan punya pola pikir bahwa karena lu harus survive, lu nggak punya pilihan lain kecuali survive. Sehingga will itu semakin besar. Untuk strive, will untuk survive itu semakin besar. Gue harus survive, itu semakin besar. Sehingga ketakutan lo akan netizen yang budiman, takut diliatin orang, takut gagal dan segala macam ini semakin kecil. Ketakutan lo semakin kecil, keberanian lo semakin besar. Tapi kan ya itu tadi. Maksud gue, not by design, tapi you live your life by design, not by chances. Karena kalau itu kan tadi chances kan. Kebetulan aja ada unfortunate things happen to me sehingga gue paksa, sehingga gue harus tanggung jawab, step up, dan akhirnya gue ternyata jadi lebih bertanggung jawab ya gitu ya. Tapi kan sebenarnya itu bisa by design kan. Gak usah lah nunggu ada sesuatu yang kepaksa membuat lo kejorok atau dijorokin. Bisa by design. Salah satu contohnya by design gimana, yaitu tadi kalau ada kesempatan, gue pengen dong jadi pemimpin. Oke, gue itu by design. Bukan by chances. Yang by chances tuh dia aja. Sorry. Tapi Bu, sebenarnya kalau misalnya case-nya si orang ini tuh merasa dia tuh nggak mau jadi pemimpin karena dia merasa memang dia bukan orang yang pemimpin banget, dia hanya bisa jadi kayak supporting system atau kayak yang dia bisa mengerjakan responsible ini, tapi dia kerjanya bagus, tapi dia nggak merasa dirinya itu bukan orang yang pemimpin banget, karena di kenyataannya kayak nggak mungkin semua pemimpin pasti ada follower, pasti gitu kayak itu kira-kira. Oke, keywords yang tadi from your statement itu adalah merasa. Merasa. Tapi balik lagi, kalau orang itu tiba-tiba orang tuanya tiba-tiba nggak ada, terus dia harus memimpin keluarganya dia, apakah itu bukan pemimpin? So, itu adalah mindset sekali lagi. Mindset bahwa aku ngerasa bahwa aku tuh bukan pemimpin. Tapi, I agree with you bahwa ada orang itu yang memiliki preference, bukan skills. Preference ya. Preference. Ada yang preference-nya, kalau bahasa psikologi or whatever yang kalian banyak ngomongin tentang extrovert, introvert, yang all the stuff gitu ya. Ada orang yang preferensinya memang suka yang tadi kan. Tadi aku tanya kenapa sih kalian tertarik sama MSDM? Oh, saya suka berinteraksi sama orang lain. Oh, mungkin ada orang yang saya suka sama merumus matematika. Itu preference. Tapi apakah gak bisa dia seorang yang lebih suka nulis rumus matematika menjadi leader? Enggak juga. Kalau enggak, Bill Gates kagak bikin Microsoft. Bill Gates bukan extrovert sama sekali, tapi dia bisa leading Microsoft, right? Bill Gates is a very much an introvert person, tapi dia bisa bikin Microsoft. Tapi masalahnya memang kalau itu bukan preference kita, kalau menjadi pemimpin bukan preference kita, effortnya harus lebih besar. Jadi balik lagi, how bad do you want it? Itu cuma masalah effort kok. Bukan masalah bisa atau nggak bisa. Masalahnya effort. Masalahnya sekarang gue tanya, lu mau kerja keras nggak? Vice versa. Kalau buat orang yang preference-nya adalah extroversion, yang dia lebih suka jadi social butterfly, tiba-tiba disuruh ngerjain rumus matematika yang detail dan bikin prosesnya struktur, dia akan mati. Tapi pertanyaan gue, bisa nggak? Bisa. Tapi effortnya harus lebih banyak. Sebelum dia bisa fokus belajar, harus pasang minyak dulu, yoga dulu, makan enak dulu, baru dia bisa fokus gitu. Malam hari kerjanya, gue baru bisa belajar jam 12 malam baru gitu ya. Banyak preambulnya. Gimana?
teman-teman ngulik. Apakah video yang kita sampaikan bermanfaat? Kalau bermanfaat buat teman-teman ngulik, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan tunggu kita di video-video selanjutnya. Bye-bye.